Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan hidayahnya. Kita bisa bertemu, berjumpa di channel Makrifat Abangan dalam rangka mengarahkan, menuntun, menunjukkan jalan dan caranya Islam yang kafah, jasmani dan ruhani, sehingga bisa berserah diri, berhijrah dan berjihad melalui jalan wasilah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kitapak Jalak dari Padepokan Petir Kembar. Dalam hal ini saya akan coba menguraikan tentang arti hidup. Apakah orang hidup itu hanya untuk bersenang-senang, menikmati kelimpahan harta rezekinya, kemudian setelah itu mati? Dan juga apakah manusia itu hanya untuk berkeluh kesah dalam kekurangannya selama hidupnya, selanjutnya dia itu mati, menghilang begitu saja, menguap, tidak berbekas. Padahal manusia itu tetap akan hidup, tetap akan abadi, seabadinya ilahi, yaitu nanti di alam akhirat. Permasalahannya, setelah kita mati, tidak berpisah dengan jasad, mau kemana perjalanan ruh kita? Allah sendiri telah mengeluarkan firman. Allah sendiri telah mengeluarkan aturan main. Bahwa kalau kita tidak mengikuti aturan mainnya Allah selagi hidup di dunia, jelas kita tidak akan bisa mati. Kita itu memenuhi ayat ilaihi rojiun, ya, kembali kepada Allah. Karena aturan main yang dimaksud Allah itu adalah kita kan di dunia itu kan mengaku bahwa kita itu beragama. Beragama itu ya jelas mengadakan hubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah kita itu tidak bisa langsung. Pasti harus melalui wasilah, penghubung. Jangankan kita manusia, Allah sendiri berkepentingan kepada manusia melalui wasilah. Malaikat juga begitu, untuk berhubungan dengan manusia, menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah juga melalui wasilah. Apalagi kita sebagai manusia biasa, mana bisa langsung berhubungan dengan Allah. Allah sendiri telah berfirman dalam ayatnya bahwa di surat Ar-Rahman, tidak akan sanggup
tidak akan bisa jin dan manusia menembus batas langit dan bumi, akhirat dan dunia, kecuali dengan kekuatan Allah. Dan kalau kita tidak bisa punya kekuatan dengan Allah, kita harus beserta dengan orang-orang yang selalu beserta dengan Allah. Maka jelas bahwa kita itu kalau mau hubungan dengan Allah, ya harus melalui wasilah. Siapa yang dimaksud wasilah itu? Ya jelas, wasilah itu pesuruh Allah, yaitu Rasulullah. Sedangkan Rasulullah yang dimaksud Nabi, kita beragama Islam dulu itu Nabi Muhammad. Sedangkan kita sekarang di zaman 1500 tahun setelah keberadaan Nabi. Terus siapa kalau gitu yang kita harus cari yang dimaksud Rasul? Nabi itu sendiri telah bukan berwasiat ya, tapi sudah ada estafet generasi tugas kerasulan itu akan terus berlangsung. Setelah Nabi tidak ada, Nabi mewariskan ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang berhubungan dengan Allah itu dilanjut oleh para sahabat. Setelah para sahabat diwariskan dengan para sabi'in. Dari sabi'in diwariskan kepada tabi'in. Tabi'in diwariskan kepada tabi'id. Setelah tabi'id diwariskan kepada ulama. Ulama tidak semuanya ulama, tapi ulama yang al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Siapa itu? Waliya mursida. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 17. Awalnya bunyi Allah seperti ini. Barang siapa tidak punya kehendak, ya, tidak ingin berjumpa dengan Allah, sebelumnya Allah itu akan membimbing ya, kepada orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi awalnya ya hanya kepada orang-orang yang punya kehendak. Kalau kita tidak punya kehendak, Allah juga sebaliknya. Man wama yudli falan tajidalahu waliya mursyidnya. Barang siapa yang tidak punya kehendak pengen ketemu dengan Allah, kemanapun berguru, engkau tidak akan menemukan wali yang mursyid. Apa wali mursyid itu? Wali mursyid adalah seorang guru yang bisa membimbing ke jalan yang lurus. Itu wali yang mursyid. Jadi kalau kita tadi maksudnya pengen menemukan Rasul, ya kita dapati Rasul yang ada dalam zaman kita sendiri. Siapa itu? Yaitu tadi yang dimaksud di surat Al-Kahfi ayat 17. Waliya mursida. Wali mursyid adalah pewaris dari ajaran ilmunya Rasul. Apa warisan yang kita dapatkan? Apa warisan ilmu yang diwariskan oleh Nabi? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu tentang perjumpaan dengan Allah, yaitu yang dimaksud ma'rifatullah. Karena sesuai anjuran Rasul itu sendiri, bahwa kita mengamalkan agama adalah harus bermakrifat dulu kepada Allah. Sesuai dengan hadisnya, awaludini ma'rifatullah. Jadi, kalau kita sudah bisa bermakrifat, kita akan tahu sabda Rasul yang berikutnya. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya.
Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari Torekoh Naksabandi Holidi Nusantara cabang Jawa Barat. Dan sekali lagi mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.